wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Pemuda adalah generasi harapan bangsa dan agama. Masa depan akan ditentukan dengan kesiapan pemuda hari ini. Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Ummatuna Baina Qarnaini mengatakan, di antara buah kebangkitan yang paling manis dan yang paling gemilang adalah kembalinya para pemuda kepada ajaran agama untuk berperan demi memajukan umat pada saat sekarang ini. Bangsa Indonesia dikenal karena karakter rakyatnya yang berbudi pekerti, santun, dan beragama. Namun hadirin, menurut Badan Narkotika Nasional pada tahun 2021, prevalensi pengguna narkoba meningkat menjadi 3,66 juta jiwa. Sedangkan menurut Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tercatat pada tahun 2021, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mencapai 309 juta kasus. Ditambah lagi, menurut data statistik kriminalitas pada tahun 2021, tindak pidana mencapai 5.253 kasus per tahunnya. Lalu siapakah yang harus bertanggung jawab atas rusaknya karakter anak bangsa kita? Bukan panutan, hanya bikin ulah. Indonesia semakin banyak masalah, dari kasus KKN sampai narkoba. Negara Indonesia paling juara. Orang bilang negeri kita negeri jaya, dan banyak rakyat yang hidup sejahtera. Orang bilang tanah kita tanah surga, narkoba ganja merajalela. Saudaraku, menurut Mansur Muslim dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Moneter Nasional, Bumi Aksara, Jakarta, halaman 43, menjelaskan bahwa karakter merupakan nilai-nilai manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, perkataan dan perbuatan berdasarkan norma agama, norma hukum, norma budaya dan adat istiadat. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Islam dan Pembentukan Karakter Anak Bangsa, dengan merujuk firman Allah dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi A'udzu billahi
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. Dap, siap ini kita. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkannya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Majelis Hakim yang terhormat serta hadirin yang diberi rahmat, Syekh Ahmad Mustafa Al-Maragi wafat 1371 Hijriah. Dalam tafsir Al-Maragi jilid 10 halaman 198 menjelaskan bahwa kalimat yang berbunyi ku anfusakum wa ahlikum naro bermakna buatlah sesuatu yang dapat menjadi penghalang datangnya siksa api neraka dengan menjauhkan perbuatan-perbuatan maksiat, memperkokoh keimanan agar tidak larut dalam rayuan setan dan senantiasa taat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Profesor Dr. Haji Muhammad Quraish Shihab lahir 1363 Hijriah. Dalam tafsir Al-Misbah volume 14 halaman 327 mengatakan bahwa dakwah dan pendidikan berawal dari rumah, walaupun secara redaksional tertuju kepada ayah. Namun hadirin, hakikat dakwah dan pendidikan adalah tanggung jawab orang tua, dan orang tua berperan penting untuk pembentukan karakter anak bangsa. Buya Hamka 1401 Hijriah dalam tafsir Al-Azhar mengungkapkan, keluarga adalah lingkungan pertama bagi setiap anak. Dalam komponen keluarga
Maka orang tua wajib membimbing, mengarahkan, sekaligus menjadi contoh tauladan yang baik, sehingga terciptalah generasi membanggakan. Hadirin, betapa urgennya pembentukan karakter anak bangsa, sehingga Ki Hajar Dewantara dengan julukan Bapak Pendidikan Nasional Indonesia yang mengeksplorasi penerapan proses educated values yang mengacu kepada 3 pilar utama, yaitu cipta, rasa, dan karsa, bermakna bahwa pendidikan bukan hanya memberi pengetahuan, akan tetapi juga mengasah intelektualitas, spiritualitas, dan moralitas. Majelis Hakim yang terhormat serta hadirin yang diberi rahmat. Lalu, bagaimanakah prinsip mendidik anak dengan baik dan benar? Sebagai jawabannya, mari sama-sama kita hayati firman Allah dalam Al-Quran Surah Luqman ayat 13 yang berbunyi, Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Hadirin yang berbahagia, Imam Al-Qurtubi wafat 671 Hijriah. Dalam tafsir Al-Qurtubi jilid 9 halaman 333 mengingatkan bahwa tidak ada sesuatu yang dapat menyejukkan mata seorang mukmin melihat istri dan keturunannya taat kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang tokoh dan pelopor Islam, Syekh Hasan Al-Banna, wafat 1386 Hijriah, menyebutkan bahwa pendidikan menurut Islam mencakup beberapa aspek, yaitu bersihnya akidah, lurusnya ibadah, serta berakhlakul karimah. Dapatlah kami tarik kesimpulan syarahan ini bahwa pertama, sebagai warga negara yang baik, orang tua berkewajiban untuk memasukkan anaknya ke dalam lembaga pendidikan formal dan informal untuk mendapatkan karakter anak bangsa yang maju. Kedua, orang tua tetap harus mengawasi anaknya dari pengaruh negatif terhadap berbagai lingkungan agar terciptalah generasi yang baik dan terdidik. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi
taufik wal hidayah.